Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul pentingnya manajemen proyek. Dalam materi ini kami dari kelompok 5 membagi atas 4 bagian, yang dimana bagian pertama itu yang akan dibawakan oleh saya sendiri atas nama Andi Siswandi, dan bagian kedua atas nama Bu Ani. Terus pada bagian ketiga akan dibawakan oleh Pak Idul, dan bagian yang terakhir yang akan dibawakan oleh Pak Afdal. Untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke pokok pembahasan materi, yaitu di bagian pertama ini saya membagi atas 3 poin. Poin yang pertama itu tentang pengertian atau definisi dari manajemen proyek. Terus poin yang kedua tentang tujuan, dan poin yang terakhir itu manfaat. Oke, poin yang pertama di sini yang akan saya jelaskan tentang definisi atau pengertian manajemen proyek. Pengertiannya di sini adalah penerapan suatu ilmu pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan proyek yang ditangani serta metode teknis yang digunakan dalam mengelola sumber daya yang ada guna memperoleh tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari manajemen proyek itu ada beberapa. Yang pertama adalah agar pekerjaan itu tepat waktu atau on time. Yang kedua, anggaran yang telah dibuat itu sesuai dengan yang digunakan. Yang ketiga, kegiatan proyek berjalan dengan lancar. Yang poin ketiganya lagi, soal manfaat dari manajemen proyek itu adalah dapat mengidentifikasi fungsi dan tanggung jawab. Yang kedua, meminimalkan tuntunan pelaporan rutin. Yang keempat, mengukur prestasi terhadap rencana. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah dini dan tindakan perbaikan. Selanjutnya, meningkatkan kesimpulan, estimasi, dan rencana. Dan yang terakhir, mengetahui jika rasakan tidak dapat dicapai atau terlampaui. Demikianlah pada bagian pertama ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ani untuk menjelaskan bagian keduanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasni Muiz. Saya akan melanjutkan materi dari rekan kami. Proyek macet dan kegagalan sistem. Penyebab proyek bermasalah, yang pertama persyaratan. Tidak jelas, kurangnya kesepakatan, kurangnya prioritas, kontradiktif, ambigu, dan tidak tepat. Yang kedua, sumber daya. Kurangnya sumber daya, konflik sumber daya, pergantian SDM kunci, dan perencanaan yang buruk. Yang ketiga, jadwal. Terlalu ketat, tidak realistis, dan terlalu optimis. Yang keempat, perencanaan. Perencanaan berdasarkan data yang tidak cukup, ada hal-hal yang terlewatkan, rincian yang tidak cukup, dan perkiraan yang keliru. Yang kelima, risiko. Tidak diidentifikasi atau tidak diasumsikan serta tidak dikelola. Penyebab kegagalan sistem proyek TI, yang pertama, jangka waktu multi-years. Kedua, ruang lingkup proyek yang terlalu luas. Perencanaan anggaran dan pencairan dana yang terlalu kompleks. Yang keempat, kemampuan TI yang terbatas. Yang kelima, kurangnya keahlian dalam manajemen program. Yang keenam, tata kelola yang lemah. Terima kasih. Sasaran manajemen proyek. Sasaran utama manajemen proyek adalah 1. Mengembangkan dan menyelesaikan proyek yang sesuai dengan rencana atau deadline. 2. Meningkatkan reputasi atau nama baik bagi pelaksana proyek. 3. Terlaksananya manajemen operasional proyek dengan teamwork yang baik. 4. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung aktivitas proyek. 5.
memelihara keharmonisan hubungan antar sesama anggota proyek. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang terakhir saya akan membahas mengenai fungsi manajemen proyek, di mana penerapan fungsi manajemen pada proyek pada dasarnya sesuai dengan fungsi manajemen yang secara mendasar, yaitu mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi. Tetapi dalam manajemen proyek ada 3 aktivitas utama yang menjadi perhatian, di mana ketiga aktivitas tersebut atau fungsi tersebut, yang pertama perencanaan, di mana sebelum melakukan pelaksanaan suatu proyek, aktivitas pengelolaan atau kegiatan manajemen proyek awal adalah menyusun perencanaan yang matang. Perencanaan proyek disusun untuk menentukan tujuan dari sebuah proyek yang ingin dicapai. Selain itu, perencanaan proyek juga menyusun metode yang sesuai dan segala hal yang berkaitan dengan administrasi sebagai acuan dalam penerapan pelaksanaan proyek. Yang kedua, penjadwalan, di mana penjadwalan merupakan implementasi perencanaan yang memberikan informasi terkait jadwal kegiatan dan perkembangan proyek yang terdiri dari anggaran, sumber daya, jangka waktu, dan juga progres dalam penyelesaian proyek. Penjadwalan yang dilakukan pada manajemen proyek selalu up to date sesuai dengan perkembangan proyek dan bermacam kendala yang dihadapi. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pengendalian proyek, di mana fungsi pengendalian di dalam manajemen proyek sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Pengendalian proyek memiliki tujuan pokok untuk meminimalisasi atau menghindari adanya penyimpangan yang dimungkinkan dihadapi di dalam keberjalanan proyek. Adapun tujuan lain dari pengendalian proyek seperti mengoptimalisasi kinerja, waktu, biaya, kualitas, dan juga keselamatan kerja. Aktivitas yang dilakukan dalam pengendalian proyek yaitu pengawasan, pemeriksaan, dan juga tindakan korektif yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan. Di samping 3 fungsi manajemen proyek yang sudah saya jelaskan tadi, adapun fungsi lain berupa yang pertama pelingkupan, di mana merupakan penjelasan mengenai batas-batas dari sebuah proyek. Yang kedua perkiraan, di mana setiap tugas yang dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah proyek harus diperkirakan. Selanjutnya pengorganisasian, di mana seorang manajer proyek memastikan bahwa seluruh anggota tim dari sebuah proyek mengetahui peran serta tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang selanjutnya pengarahan, di mana mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan tim dalam proyek. Kemudian pengontrolan, di mana fungsi pengontrolan atau pengendalian ini mungkin saja merupakan fungsi tersulit atau juga terpenting bagi seorang manajer proyek, apakah akan berjalan semestinya atau tidak. Kemudian yang terakhir yang fungsi penutupan atau closing, di mana manajer proyek hendaknya selalu menilai keberhasilan atau kegagalan pada kesimpulan dari sebuah proyek yang dijalani. Sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi manajemen proyek. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan mempersilahkan kepada kelompok lain untuk bertanya, di mana satu sesi ini kami persilahkan untuk 3 penanya. Sekian.